Halo guys, jumpa lagi dengan Teknode di sini. Dan kali ini kita akan membahas sebuah smartband yang tak kalah menarik juga ya. Jika kemarin lagi hot-hotnya dengan smartband kotak, maka Xiaomi juga tidak mau kalah mengeluarkan sebuah produk yang bernama Mi Band 8. Seperti pendahulunya, smartband ini juga termasuk yang laris manis di pasaran. Lalu seberapa menarik sih untuk produk yang satu ini? Mari kita ulas bareng-bareng. Nah, kemudian ini adalah box dari Mi Band 8 ya. Sebenarnya untuk Mi Band sendiri belum secara resmi rilis di Indonesia atau di negara lainnya. Jadi variasi yang saya beli di sini pastinya adalah Chinese version ya. Untuk versi globalnya mungkin akan launch di sekitar bulan September. Jadi sembari nunggu, kita akan ulik apa sih yang beda dari smartband yang satu ini. Untuk boxnya ini sendiri cukup simpel ya, dengan desain yang minimalis. Di dalam boxnya sendiri kita akan mendapatkan sebuah kabel charging yang agak sedikit berbeda ya. Jika kemarin berbentuk bulat, maka kali ini agak sedikit kotak dengan warna yang putih. Kemudian kita akan mendapatkan dari buku manual, serta yang terakhir adalah dari smartbandnya sendiri. Nah, kesan pertama ketika saya memegangnya adalah feel luxury banget ya. Terlihat mewah dengan bezel yang berwarna hitam glossy seperti ini. Jadi memang jika dibandingkan dengan Mi Band yang dulu, itu bezelnya terbuat dari karet ya. Dan kali ini terlihat lebih mewah, soalnya bezelnya sendiri ini berwarna glossy seperti ini, meskipun bukan terbuat dari metal ya. Dan juga di sini yang membuat rasa mewah juga berbahan dari strapnya, yang sekarang sudah pakai sistem quick release seperti ini. Jadi tinggal diklik dan dilepas, gampang banget ya untuk pemasangannya. Untuk strap variasinya ini masih terbatas ya di online shop untuk saat ini. Tapi memang untuk kedepannya pasti bakalan banyak variasi yang sangat menarik dari strapnya sendiri dengan quick release seperti ini. Dan untuk variasinya ini terbuat dari kanvas dengan pengait yang juga berwarna hampir sama ya. Jadi makin terlihat keren dan elegan. Secara ukuran layar dan tampilan hampir tidak ada yang berubah ya. Memang hampir sama dengan Mi Band 7, tapi sedikit melebar dan lebih tipis di angka 48 mm dikali 22 mm dengan ketebalan sekitar 10,9 mm. Beratnya sendiri berada di sekitar 13,5 gram saja. Cukup ringan namun tetap solid. Masih nyaman jika digunakan, apalagi dengan strap variasi yang bisa membuatnya semakin stylish. Nah, sekarang kita langsung aja coba nyalakan dari smartbandnya sendiri. Nah, karena ini memang Chinese version, maka nantinya bahasa yang tersedia adalah bahasa Cina dan Inggris saja. Untuk awalnya ketika kita sudah menginstal dari Mi Fitness, maka sebelum pairing terlebih dahulu, kita ubah regional yang ada di menu profile, setting, lalu kemudian ubah regional tersebut ke Cina. Hal ini termasuk wajar ya, karena ini bukan versi global. Maka teman-teman nantinya akan bisa melakukan pairing ke Mi Band 8 tersebut. Setelah pairing maka lakukan update dan smartband akan bisa digunakan. Namun mungkin beberapa dari teman-teman akan melihat menu-menu yang tampilannya dalam bahasa Cina. Dan ternyata tidak ada menu yang bisa mengganti pilihan bahasa baik di smartband maupun di aplikasi Mi Fitness-nya ya. Jadi solusi yang terbaik adalah mengubah dari settingan bahasa di smartphone kita menjadi bahasa Inggris. Lalu balik lagi ke Mi Home, dan otomatis smartband-nya sudah berubah menjadi bahasa Inggris. Nah, langsung aja kita ke tampilan awalnya ya. Masih sama dengan generasi pendahulunya di Mi Band 7 dengan ukuran layar sebesar 1,62 inch, berpanel AMOLED dengan resolusi yang sama di sekitar 192 dikali 490 pixel dengan kerapatan 326 ppi. Hal yang menjadi upgrade di sini adalah tingkat kecerahannya ya, yang sudah berada di angka 600 nits jika dibandingkan dengan 500 nits di seri sebelumnya. Layarnya juga sudah mendukung refresh rate hingga 60 Hz, jadi bisa smooth banget ya, dan satisfying banget ketika di-scroll seperti ini. Di bagian awal ini tersedia sekitar 6 macam wallpaper yang keren, dan juga sudah memiliki AOD untuk masing-masing wallpapernya yang bisa menyesuaikan dengan tampilannya. Tapi AOD-nya di sini cukup simpel ya, dan nggak seberapa terang.
Selain itu, kita bisa mengganti dari wallpapernya di aplikasi Mi Fitness yang pilihannya banyak banget ya, dan menarik. Selain itu, ada juga wallpaper yang sudah include dari Mini Games. Jadi tidak perlu repot-repot untuk menginstalnya seperti di Mi Band 7. Mantap deh. Jadi contoh gamesnya adalah seperti ini. Nah, ketika kita swipe ke bawah, maka akan masuk ke menu pesan ya. Pesannya sudah diklasifikasi menurut jenisnya dan sudah memuat banyak karakter. Lihatnya sendiri sudah bagus, tapi sayangnya masih belum ada quick replay ya. Padahal fitur tersebut sudah muncul di beberapa smartband yang lain. Ya lumayan sayang banget sih. Lalu ketika kita swipe ke kiri atau ke kanan, maka kita bisa melihat beberapa menu mulai dari heart dan sleep tracking, laporan cuaca, musik player, Alipay dan WeChat jika ada, dan juga beberapa setting mini seperti Don't Disturb, Find My Phone, dan juga setting tambahan. Lalu ketika kita swipe ke atas, maka kita akan masuk ke beberapa menu lainnya. Beberapa menu diantaranya mulai dari status aktivitas dan kalori, pilihan olahraga yang udah banyak banget, hingga 150 jenis olahraga yang bisa dipilih. Jadi sudah termasuk lengkap banget ya. Lalu kemudian untuk menu aktivitas, menu olahraga yang spesifik untuk berlari, status olahraga, heart monitoring yang bisa berlangsung secara kontinus, vitalitas untuk seminggu, kadar SpO2 yang bisa berlangsung secara kontinus, sleep tracking yang sudah termasuk lengkap mulai dari deep sleep, light sleep, REM, hingga detak jantung dan SpO2 sewaktu tidur. Lalu kemudian ada stress level yang juga bisa berlangsung secara kontinus, laporan cuaca yang termasuk lumayan lengkap, alarm, dan 2 buah setting lainnya seperti setting yang di bawah berisi event, pengingat kegiatan, latihan pernafasan, stopwatch, music, Find My Phone, waktu dunia, shortcut untuk silence di smartphone kita, serta remote kamera. Ini juga fitur yang jadi nilai plus ya. Jadi kita bisa meremote kamera smartphone kita untuk melakukan foto. Selain itu ada juga menu center dan juga timer fokus. Lalu kemudian untuk setting tambahannya juga terdapat beberapa menu lainnya yang diantaranya adalah running mode. Jadi running mode ini juga menjadi pembeda dengan smartband pendahulu atau lainnya ya. Jadi Mi Band 8 ini bisa digunakan sebagai pebble alias dipasangkan di kaki. Biasanya buat berlari biar lebih akurat. Atau jika digunakan sebagai kalung juga bisa, jadi lebih fleksibel. Nah kemudian untuk menu selanjutnya ada watch face, lalu menu display yang berisi brightness, yang spesialnya di sini bisa disetting auto ya. Jadi fitur ini cukup langka di smartband yang lain. Kemudian ada fitur auto lock yang maksimal di angka 5 menit, raise to wake up, tampilan menyala hingga 20 menit, AOD yang bisa diaktifkan atau di schedule, tap to sleep atau ditutup dengan tangan untuk off-kan. Lalu ada menu vibrasi, don't disturb, notifikasi aplikasi yang bisa disetting hingga muncul atau tidaknya pesan ketika layar off. Lalu auto deteksi workout atau olahraga. Kemudian yang lainnya seperti preference yang berisi wake up method yang bisa di tap atau di swipe untuk menyala, press and hold, serta lock screen. Kemudian ada menu pin, status baterai, sistem reset atau reboot, dan yang terakhir adalah about Mi Band 8. Semua menu tersebut sudah termasuk sangat lengkap ya untuk sebuah smartband. Untuk sensornya sendiri masih sama akurat ya, dan sensornya ini sudah agak lebih simpel dengan bentuk 2 sensor di belakangnya seperti ini. Untuk notifikasi teleponnya termasuk lancar ya. Contohnya adalah sebagai berikut.
Nah, untuk aplikasi dari Mi Fitness-nya sendiri bentuknya seperti ini ya. Saya suka dengan tampilannya, termasuk simple dan menarik. Di aplikasinya ini kita bisa melihat berbagai macam data, mulai dari data SpO2, data tidur kita, kemudian data olahraga dan data stres, dan beberapa data yang lainnya yang direkod secara lengkap dan detail seperti ini. Dan juga untuk dari segi GPS-nya kita bisa manfaatkan dari aplikasinya ini ya, jika digunakan untuk olahraga di luar. Nah, kemudian untuk di menunya ini sendiri juga ada beberapa pilihan lainnya, seperti untuk kustomisasi dari wallpaper, dan kemudian beberapa menu pengaturan lainnya untuk mengubah sensor menjadi continuous. Nah, untuk yang terakhir adalah dari segi ketahanan baterainya. Untuk baterainya sendiri sedikit mengalami peningkatan dari 180 mAh menjadi 190 mAh, sehingga bisa menambah sedikit masa waktu pakai di angka sekitar 16 harian untuk pemakaian yang ringan, dan sekitar semingguan untuk pemakaian yang lumayan berat. Sudah termasuk mantap untuk device kecil ini. Kemudian untuk Mi Band 8 juga sudah mendukung fast charging yang bisa full dalam jangka waktu hanya 1 jam saja. Bluetooth-nya sendiri juga sudah menggunakan versi 5.2 dan juga sudah dilengkapi dengan IP68 ya, sehingga aman jika digunakan untuk berenang. Nah, kesimpulannya apakah smart band ini worth untuk dibeli? Sudah pasti kita sepakat ya, sangat worth untuk menjadi smart band pertama atau menjadi tambahan koleksi kalian. Tapi jika muncul pertanyaan, apakah worth untuk melakukan upgrade dari Mi Band 7? Maka saya rasa tidak terlalu urgent ya, karena perubahannya sendiri tidak terlalu signifikan banget. Secara desain hampir sama, cuman ini terlihat lebih eksklusif aja ya. Tapi jika kamu pengen desain yang lebih terbaru, fitur auto brightness, serta strap yang lebih stylish, maka bolehlah untuk meminang produk yang satu ini. Namun jika dibandingkan dengan merek sebelah yang juga Band 8, tentu saja masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Dan saya rasa nggak relevan jika dibandingkan untuk head to head, karena konsep keduanya yang berbeda. Karena memang sejatinya smart band ya memang memiliki bentuk kecil seperti ini. Namun sayangnya memang belum ada fitur dari quick replace saja. Oke guys, sekian dulu review hari ini. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton sampai habis, dan kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya.